Berikutnya kita tahu ada larangan mudik karena kita tahu saat ini India lagi terkena COVID dengan second wave, dan COVID ini cukup berbeda dengan COVID seri pertama, di mana kalau seri pertama ada gejala-gejala yang cukup panjang, dan yang seri kedua ini agaknya serangannya cukup ke dalam. Nah, ini yang harus kita diskusikan malam ini, kenapa bisa sampai ada seri kedua dan jangan sampai ada seri ketiga. Dan di seri kedua ini pemerintah melarang mudik itu sangat bisa dimengerti karena berkumpul atau bertemunya dengan beberapa orang, konteks segala macam kita tahu itu bikin masalah. Tapi begini, tahun lalu kita sudah tidak mudik, tahun ini kita tidak mudik lagi gitu ya. Oke, yang jadi pertanyaan kita sahabat semua kepada pemerintah, kalau tahun depan lo masih buat gua tidak mudik, kayaknya ada masalah dengan cara Anda bernegara. Ini sekali lagi ya, kita ingatkan kepada siapapun pejabatnya, bukan selalu harus pucuk pimpinannya. Tetapi saat ini kita bisa berkorban, kita tidak bisa ketemu gini. Kita tuh nggak punya apa-apa. Yang kita punya adalah orang tua kita di kampung. Atau saudara kita di kampung. Bisa dibayangkan, itu aset kita, kita nggak boleh bertemu. Kita hanya bisa lewat video call mungkin atau lewat suara. Tahun lalu kita udah prihatin, tahun ini kita prihatin lagi. Oke, kita nurut. Kita nurut sekali lagi atas nama bangsa dan negara. Tetapi kalau tahun depan masih kayak gini lagi, kita akan bertanya, ada masalah sama lu. Gue udah turutin maunya lu dengan baik, tetapi Anda tidak perform. Dan jangan bilang, dan yang saya suka kesel tuh kadang-kadang gak mau ngaku salah tapi membangun narasi. Nah ini yang keterlaluan. Gak mau ngaku salah tapi membangun narasi. Narasi itu bagaimana? Jadi dia mencari pembenaran dengan narasi, bukan pembenaran dengan tindakan. Jadi sekali lagi, wahai pejabat yang saat ini berkuasa, kalau tahun depan masih kayak gini, Anda harus ngaku salah. Jadi bukan harus membangun narasi. Begitu ya. Dan ada syarat lagi berikutnya. Kami New Mind ini dan sahabat-sahabat yang sekarang ini sudah manut, tidak pulang kampung, yang sangat rindu saya dengan ibu saya di kampung, adalah bagaimana kalau genus untuk tes, swab tes, menggunakan antigen dan lain sebagainya itu gratis. Jadi kami gimana caranya bisa membangun sebuah daerah, misalnya provinsi yang saat ini yang paling susah adalah provinsi yang hidupnya memang dari pariwisata. Contoh ya, Jogja, kemudian Bali, kemudian Batam gitu ya, memang hidupnya dari pariwisata asing terutama. Kalau wisata asing nggak bisa, maka wisata lokal adalah solusinya. Nah, wisata lokal itu kalau mau masuk, kita harus membeli antigen, harus pakai genus dan lain sebagainya, itu mahal. Udah tiketnya mahal, kita harus membayar lagi. Jadi ada baiknya, wahai pejabat dimanapun, tes-tes ini sifatnya gratis dan adakan segera dimanapun, sehingga kita bisa kapanpun berangkat. Dan kalau perlu saya setiap hari bangun keluar dari rumah, saya tes genus, lalu masukkan di aplikasi, begitu ada Satgas Genus, ya tinggal lihat ya saya negatif ya, kayak gitu. Dan kalau ada seseorang hari ini belum tes genus, Anda harus tes genus dengan jarak mungkin ratusan meter atau mungkin 50 meter sudah ada. Genus itu produksi anak bangsa. Jadi salah satu untuk membuat Indonesia ini berdaulat adalah produk anak bangsa di-push aja ke limit. Genus itu buat aja untuk 100 juta orang gitu ya. Kan agak gila kalau dipikir, tapi jangan bilang seperti kami nggak punya uang. Saya agak bingung gitu kalau bernegara gak punya uang. Kalau Anda gak punya dolar wajar karena mata uang kita adalah rupiah. Kalau Indonesia gak punya rupiah itu keterlaluan gitu ya. Jadi saya gak ingin sekali para pejabat ini mengapusi masyarakat bahwa untuk membangun itu perlu minjem, perlu ngutang, perlu negara lain, perlu foreign direct investment. Nemen Anda, sekali lagi, jangan kayak gitulah bernegara. Ada banyak cara untuk uang itu ada. Ya, salah satunya adalah dengan printing money. Tapi printing money dengan apa? Printing money harus ada underlying-nya. Yang paling terbaik adalah underlying-nya adalah dengan produk nasional. Misalnya genus. Genus tadi harus bisa menjadi underlying. Ya, misalnya genus tadi perlu 1 triliun. Ya, print aja 1 triliun untuk genus tadi. Jangan bilang gak ada uang. Jangan bilang gak ada rupiah gitu ya. Jadi, itulah cara kita menolong bangsa kita.
Kemudian yang kedua, saya ingin Indonesia menjadi negara yang paling dulu terlepas dari masalah COVID. Itu CCM banget, cita-cita mulia banget. Maksudnya terbebas dari masalah COVID gini. Kita tahu untuk terbebas dari COVID itu adalah dengan vaksin atau dengan imunitas. Dan saya dari dulu menyatakan saya paling setuju dengan immunity. Jadi dengan imunitas, dengan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi vitamin harusnya gratis. Dendritic cell harusnya diberikan gratis, diproduksi gratis. Jadi Pak Terawan punya yang vaksin Nusantara itu bukan vaksin ya, sekali lagi itu dendritic cell imunoterapi dan bisa meningkatkan imunitas. Kemudian yang terakhir adalah strategi stem cell dengan sekretum ya. Itu menarik sekali imunitas tubuh kita langsung naik dengan sangat powerful. Jadi teman semua, kalau pemerintah saat ini sudah memberikan vitamin, memberikan untuk imun tubuh kita naik, kemudian tes genos, tes itu semuanya gratis, saya yakin Indonesia akan menjadi negara pertama-tama, sebagian dari negara pertama yang keluar dari masalah COVID di dunia ini. Dan ada yang bertanya, apakah Indonesia akan diindiakan? Nah, it is very interesting question. Jadi pertanyaan menarik sekali. Apakah Indonesia akan diindiakan? Jadi ini India, kita tahu India adalah pemproduksi 60% bahan baku untuk vaksin. Jadi globalis ini nggak senang sekali begitu India ini versi teori konspirasi dulu ya. Kalau India ini cepat recover, jadi dia diserang dengan COVID seri 2. Poinnya yang saya mau diskusikan saat ini adalah, akankah Indonesia akan di-COVID-kan seperti India? Jawabannya adalah, melihat dari gaya pemimpinan sekarang dan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat sekarang, Indonesia tidak dianggap threat atau ancaman bagi negara-negara berdaulat besar lainnya seperti Tiongkok, seperti Amerika, seperti Indonesia nggak ditakuti. Indonesia nggak akan mungkin ofensif menyerang. Indonesia menjadi negara yang mengendalikan sesuatu. Misalnya Indonesia berani nggak nutup selat gitu ya, nggak akan berani. Indonesia berani nggak ngirim nikelnya, nggak ngirim batu baranya, terus membuat Tiongkok nggak ada batu bara, nggak ada nikel gitu, nggak berani gitu ya, nggak akan berani. Indonesia dianggap sekarang negara yang sangat soft, bisa difahami, tapi nggak apa, itu adalah pilihan bernegara. Beda nanti kalau New Mind yang main ya, kita akan opposite. Kalau Menteri Pertahanan sekarang dibangun, kita namanya Menteri Peperangan. Kalau dulu adalah Department of Defense, sekarang kita akan bangun Department of War gitu ya. Itu hanya cara bernegara dari New Mind dengan Old Mind, sedikit yang berbeda. Jadi teman-teman, cerita-cerita tentang COVID saya harapkan besok atau tahun depan, maksudnya kita bisa mudik kembali. Yang sekarang kita manut dulu dengan pemerintah untuk tidak mudik. Jadi saya pun dengan orang tua saya di Malang hanya bisa kangen-kangenan lewat video call gitu ya. Waduh, saya udah lama sekali nggak ketemu beliau karena kepotong sama masalah COVID dalam dua lebaran ini. Saya berharap tahun depan saya bisa nyium kaki ibu saya.